kira itu akan didalami. Tapi yang jelas ya, kalau kita ikuti pasal persangkaannya kan permufakatan jahat melakukan tindak pidana suap atau gratifikasi. Nah, kalau hukum kita menyatakan baik permufakatan maupun percobaan itu menjadi delik selesai. Untuk pendalaman yang dibutuhkan demi kelancaran pengungkapan kasus ini, untuk itu KAY mendorong agar ada kolaborasi untuk mendeteksi area-area yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki hakim dan aparat pengadilan. Memang kita tidak boleh mengintervensi hakim. Betul. Hakim itu independen dan boleh punya keyakinan untuk memutus. Tapi supaya diingat bahwa orang yang dipuji-puji seperti yang kasus Tanor di Surabaya itu kan ketika memutus bebas, mula-mula orang mengatakan bahwa hakim yang memutus itu adalah seorang nasionalis. Seorang yang sangat bagus, pantas mendapat penghargaan, kan dibela begitu oleh sesama hakim, terutama oleh atasannya. Ternyata dia korupsi, ternyata menerima suap dan ditangkap. Dan itu sebab itu bagi saya agar seruan Pak Prabowo atau sikap dan sindiran Presiden Prabowo itu supaya betul-betul menyentuh rasa keadilan. Jangan menyakiti hati masyarakat dengan korupsi yang begitu besar, lalu hakimnya juga hanya tertawa-tertawa ketika Harvey Moise divonis lalu saling berpelukan. Hakimnya hanya tertawa-tertawa, tidak menunjukkan rasa simpati kepada rakyat, tidak menunjukkan wajah serius. Ketiga hakim malah tertawa-tertawa ikut menyemangati Harvey Moise yang berpelukan dengan Sandra Dewi. Nah itu sungguh tidak etis sama sekali. Kejaksaan Agung, Kejagung, sedang mendalami dugaan suap terhadap hakim yang mengadili kasus korupsi tata niaga di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Tbk. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, PN Tipikor, Jakarta Pusat menjatuhkan vonis ringan terhadap terdakwa Harvey Moise CS. Mereka divonis hampir setengah dari tuntutan jaksa. Ya, kami akan mendalami dugaan suap kepada hakim di kasus Timah, kata Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin.